Kan? Itu dia keadaannya, Pak. Nah, nanti kita lihat keadaan di sana, Pak ya. Kita bersama turun lapangan. Kita saya kira dari Polres, dari Polda sudah tahu. Udah tahu kan? Sudah tahu apakah ini apakah fakta ada indikasi. Maksud saya tahu itu begini, untuk menyelesaikan suatu perkara. Itu penyidik sudah tahu bagaimana caranya. Bagaimana ini bertindak lanjut. Saya kira itu sudah sebagai kewenangan dari pihak kepolisian. Saya tidak kapasitas untuk mengomentari masalah itu. Betul, di sini, Pak. Kalau tidak mundur, cari orang yang Tadi juga saya akan menyampaikan beberapa aspirasi lagi. Kebetulan kami datang duduk berdiri di depan saksi sejarah ini. Tidak mungkin, maka dalam kerumut itu kan Gadung Bagatung Kota Palangkaraya. Teman-teman bisa agak dipercepat. Siap. Ini biar lebih cepat selesai. Oke, Pak. Nah, ini saya lanjutkan menyampaikan aspirasi. Ada beberapa aspirasi yang nanti akan terlibat, kemungkinan Bapak akan terlibat dalam. Nah, tadi sudah disampaikan di Dulir Kandang itu ada beberapa poin. Nah, ada beberapa permasalahan lagi. Ini mohon Bapak sebagai bagian daripada pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah meminta kepada, ini lagi-lagi Kapolda. Meminta kepada Kapolda Kalteng untuk evaluasi penyidikan atas nama Usik dan kawan-kawan yang sekarang ditahan di Mapolda Kalteng atas tuduhan panen sawit di Desa Lahe, Kecamatan Mentangai, Kabupaten Kapuas. Sedangkan mereka beraktivitas di Desa Tabore, Kecamatan Mentangai, Kabupaten Kapuas. Yang ke-6, meminta kepada Kapolda Kalteng evaluasi penyidik atas nama Wansong dari pihak Bumdes perihal tentang Pasir Galiat C yang diperiksa dan langsung jadi tahanan Mapolda Kalteng dan sekarang dinaikkan jadi tersangka. Meminta Kapolda Perengian untuk evaluasi kembali penyelidikan terhadap Martinus Martin yang ditahan di Mapolda Perengian atas tuduhan penganiayaan. Saudara Kodrat debitur alias birit yang tidak pernah dilakukan dan memerintahkan agar segala dibebaskan sebelum terbukti. Meminta kepada Gubernur Kalimantan Tengah, Bapak Kapolda Kalteng dan Wali Kota Palangkaraya Kampung Forkopimda untuk turut segera menyelesaikan konflik masyarakat ini agar tidak berdampak luas lagi, karena kami dari Ormas Sadio Borneo Bongkelere mewakili masyarakat yang tertindas dari aturan hukum yang tidak bijak dan tidak berpihak kepada kami, dan rasa perlu seolah-olah kami ini tertindas. Kami masyarakat kecil tidak tahu lagi kami kemana harus percaya kepada masyarakat ini, karena nggak tahu lagi Pak, kalau kami ditolak juga di Provinsi Kalimantan Tengah, di pemerintah provinsi ini, kami ini warga negara yang mana Pak? Itu aja. Dan mungkin nanti itu semua aspirasi yang disampaikan kiranya bisa ditanggapi dan ditindaklanjuti, kita duduk bersama. Terima kasih. Adil kata lima Macuramin Kasaruka Basengat Kajubata. Ya Pak, saya akan mengakhiri orasi ini. Intinya kami pada hari ini supaya didengar semua. Ketika kami di dalam nanti, itulah tuntutan kami, tidak meluber kemana-mana. Kami menuntut penyelesaian tanah Pak Kulim dan kawan-kawan. Kami meminta hari ini juga harus kita ke lapangan. Jangan nanti mediasi, nanti Pak jadwalnya kita buat, kami tidak perlu itu Pak. Karena kami sudah pernah dibuat jadwal, tidak ada solusinya. Malah mau menjerat kami ke pidana, memberi ruang dan waktu mereka memeriksa kami untuk dipidana. Bahaya lagi Pak kalau di sini nanti diberi waktu lagi. Nah ingat tadi sudah disampaikan, dan saya akan instruksikan itu nanti selepas tahun baru, biar kita bertahun baru dengan memerahkan Kalimantan Tengah. Kita rayakan, nah, kita rayakan sekalian tahun baru nanti. Awali 2025. Nah kalau di sini ada etikat baik, artinya 2025 kita rayakan dengan damai, tidak ada kegiatan aksi. Saya jamin itu Pak.
Saya harap nanti di dalam ini supaya didengar, karena kami di dalam nanti kesepakatannya di luar lain lagi. Kita habis ini ke lapangan Pak, lihat yang mana dulin kandang 3, yang mana dulin kandang 5. Nah, keterkaitan di Polda karena kami ini diperiksa sudah sampai saksi 1, saya bilang tadi, bahkan sudah masuk ke penyidikan kejaksaan. Artinya bapak-bapak yang tahu hukum dan pasal kan sudah kemana arahnya itu kan. Nah itu, jadi 2 poin itu Pak, 2 poin aja, selesaikan itu kita ke lapangan. Ada 1 lagi tadi yang di Polda tadi, evaluasi lagi kami minta. Jangan lagi Pak, habis dari sini nanti harapan kami janganlah kami biarkan Polda lagi, nanti salah lagi kami. Kami percaya kan namanya forum komunikasi daerah itu kan sudah lengkap orang tua kami sinilah memanggil mereka. Jadi kita tidak ada adu data di dalam, tidak ada minta administrasi, tidak minta legalitas. Bapak tadi sudah bilang sudah tahu permasalahan ini, pasti tahu, tidak mungkin kalau sampai pemerintah tidak tahu permasalahan daerahnya. UMBT jadi pemerintah kan UTI. Boleh. Awi ketun dengan kepala Pak daerah tuh. Uras katawan ketun sampai ke peta-peta. Ya mungkin ya ketahuan. Itu harapan saya sebagai perwakilan Kalimantan Tengah supaya tahun baru nanti tidak ada lagi kami turun lapangan. Bahkan selanjutnya itu harapan kami. Kami tidak demo-demo lagi. Kami senang sebenarnya tidak demo, duduk bersama itu yang kami cari. Kalau kami ada masalah itu dilayani, ada surat kami masuk itu dilayani. Kalau kami yang salah disampaikan ini salah. Nah, jadi itu silakan Pak, bijaki 3 poin tadi itu yang kami harap nanti ada kesepakatan di atas kertas dan bermeterai sama-sama. Terima kasih. Kita memberikan poin-poin tuntutan. Silakan Pak. Ya, mohon izin dulu ya. Saya izin dulu kepada aparat yang ada di depan. Ada nggak yang hadir dari Polda ini, Pak? Yang dari Polda, luar dari Polresta ada. Nanti mereka yang panggil dari Polresta pengamanan. Ya, kalau dari Poldanya, ada. Nah, harapan kami terkait dengan apa yang disampaikan kawan-kawan tadi, masalah apa namanya pemanggilan untuk 4 orang itu, ya carilah solusi yang terbaiknya, jangan di apa namanya dipitnah-fitnah lah, itu harapan kita. Jangan dikriminalisasi. Nanti Pak. kita turun nanti ketika ini tidak ada apa misalnya mereka 4 jadi tersangka, kami turun ke Kalteng ini bukan hanya turun nanti, kami cari oknum-oknum itu tadi, itu harapan kami. Jadi jangan sampai terjadi ada penahanan dan sebagainya. Ya, itu harapan kami. Jadi jangan gara-gara 1 orang, sekian ribu atau sekian ratus orang masyarakat Kalimantan Tengah menjadi gaduh. Itu harapan kami. Singkirkan yang 1 orang itu. Dipastikan apa dia betul atau tidak menyalahi tugas. Itu harapan kami. Terima kasih. Dia ada harapan Pak, ponak-anak. Aku ada harapan teh, masih abu-abu. Nyawem dia. Benar rusak ya pemerintah itu. Bakal membak sampah di dalam itu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat siang. Adin Katalino, Badiremin Gasaruga, Basengan Gatibata. Harus. Saya kira apa yang saya sampaikan tadi ini bukan filosofi yang sangat dalam dari masyarakat, dari apa yang saya tanya. Meskipun saya orang Dayak, saya memahami bahwa itu filosofi yang amat dalam dari orang Dayak, sehingga semua permasalahan itu bisa diselesaikan, tapi ada jalur-jalurnya. Pada hari ini kami mewakili gubernur sebagai pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Kami menerima apa yang menjadi tuntutan Bapak Ibu semuanya, dan nanti akan kami pelajari dari tuntutan itu, kami koordinasikan. Dilaksanakan Pak, jangan cuma dipelajari Pak. Dari permasalahan ini kan sudah beberapa kali ditangani dari pemerintah
kota. Tentunya kita harus koordinasi pada saat itu bagaimana sudah beberapa kali sudah melakukan mediasi tapi tidak melalui titik temu. Itulah akan kita carikan solusinya. Sehingga bahwa saya tentunya mewakili gubernur tidak bisa menyelesaikan ini dalam satu hari. Tentunya kami tidak ada kewenangan untuk memutuskan konflik itu dalam waktu sesingkat-singkatnya pada hari ini. Nah, tentunya itu melalui mekanisme semuanya, melalui instansi terkait. Karena beberapa tadi tuntutan tadi ada yang kepada gubernur, ada kepada Polda, ada BPN, tentunya itu tidak bisa ditindaklanjuti pada hari ini. Bagaimana untuk meninjau lokasi pun tentunya kami tidak punya kewenangan untuk menunjuk itu siapa yang ini, harus ada BPN. Sehingga nantinya tentunya ke depan kami akan koordinasikan, tentunya akan dilakukan mediasi lagi nanti ke depannya. Sehingga karena bahwa tadi sebagai orasi yang pertama tadi beliau mengatakan saya ini tidak lulus SD. Tapi apa yang beliau sampaikan tadi, pengetahuan hukumnya sudah sangat luar biasa. Jadi bukan hanya lulus SD, tapi bagaimana penyelesaian secara hukum, tentang hukum, bagaimana tidak pidana, itu sangat luar biasa daripada masyarakat biasa. Sehingga itulah kita sangat berterima kasih Bapak Ibu semuanya pada hari ini menyampaikan aspirasi ini secara damai. Itulah saya kira falsafah rumah petang yang disampaikan tadi itu, bahwa itu duduk bersama. Nah, duduk bersama itu tentu pada mediasi itu. Sebenarnya Bapak Ibu bisa menunjuk perwakilan siapa yang dituakan di TPPR ini, siapa yang itu yang bisa berkomunikasi. Kalau kita dengan banyak orang belum tentu kita malah menyelesaikan permasalahan. Dengan duduk bersama dengan kepala dingin, bagaimana itu kita malah itu bisa menyelesaikan permasalahan. Sehingga apa yang Bapak Ibu sampaikan kami hanya bisa menerima, dan kami akan melaporkan pada gubernur tentunya untuk tindak lanjut ini bagaimana untuk penyelesaian ini. Pak Gubernur sendiri saya kira sangat menghormati orang Dayak. Pak Gubernur sendiri orang Dayak asli, dan juga Pak Ketua Dewan Adat Dayak Pak Gustiar. Saya kira beliau ini sangat menghormati orang Dayak. Tidak mungkin akan mengabaikan orang Dayak yang notabene atau masyarakat atau rakyat Kalimantan Tengah. Tentunya sebagai gubernur akan melindungi hak-hak Bapak Ibu semuanya. Namun dengan akan melalui jalur-jalur yang perlu dibuktikan. Kalau Bapak Ibu semuanya merasa mempunyai bukti untuk kepemilikan atas tanah, sementara dari Kementerian Agama juga ada memiliki tanah, tentunya harus ada melalui jalur-jalur yang bisa dapat dipertanggungjawabkan. Saya kira ini permasalahan bisa diselesaikan dengan rasa damai, dan juga tidak perlu mengerahkan massa yang dari mana-mana itu. Tentunya dari DPPR Kalimantan Tengah pun maupun Palangkaraya saya kira bisa, dan juga apalagi ada pengacara penasihat hukumnya, tentunya itu sangat memahami tentang permasalahan hukum. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas kesabarannya dalam menyampaikan aspirasi. Tentunya kami tidak bisa memberikan keputusan langsung pada hari ini, karena kami pelajari permasalahan yang sebenarnya bagaimana, tentunya tindak lanjutnya bagaimana jalan selanjutnya. Sehingga itulah yang dapat kami sampaikan. Saya kira sudah begitu yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih bahwa tuntutan Bapak Ibu ya tadi sudah dibawa, tentunya akan kami laporkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil katil lenu baju ramin kasaruga bahasa ingat kajubata harus